semakin tinggi tergantung dari bahan penyusun pembantunya. Seperti ada filler, kemudian ada plasticizer-nya, kemudian tipe PVC-nya, jenis apa, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini angkanya sangat tinggi perbedaannya. Kemudian elongation width-nya juga sangat tinggi, perbedaannya 150 sampai 450. Ini tergantung bahan penyusunnya juga. Kemudian kekerasan hardness 45 SORA. Ini juga sebenarnya bisa diatur untuk kekerasannya tergantung itu tadi bahan-bahan penyusunnya. Nah, kalau di sini untuk pemilihan PVC mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah value ya. Jadi untuk membuat suatu produk yang berbahan dasar PVC, kita harus paham dulu nilai dari K-value PVC tersebut. Karena di sini K-value dari PVC ini menentukan metode apa yang sesuai untuk membuat suatu produk ya. Jadi contohnya di sini udah kita ketahui bersama untuk injection molding ini umumnya K-value-nya berapa, kemudian instruksi, kemudian untuk calendering. Nah, kemudian untuk coating, bedanya kalau di sini kalau coating kulit sintetis kita bisa memainkan antara K-value rendah dan K-value tinggi, tergantung nanti produk yang akan kita hendaki seperti apa. Kemudian atau bisa juga dengan derajat polimerisasinya. Nah, jadi di sini atau DP ini menunjukkan sifat mekanik bahan. Di sini semakin tinggi DP memberikan sifat mekanik yang baik, ya. Kemudian DP rendah memberikan sifat mekanik yang kurang. Maksudnya sifat mekanik itu ya sifat dari mungkin kuat tarik, bisa dari kuat tarik, elongasi, kemudian kuat sobek. Nah, itu lebih baik ketika menggunakan PVC dengan derajat polimerisasi yang tinggi, seperti itu. Nah, kemudian menurut Surdia, ini buku tahun 85 ya. Di sini derajat polimerisasi ada 6, rentan antara 2500 sampai 3000, 1300 sampai 1700, dan sampai yang paling kecil kurang dari 400. Nah, seperti itu. Cuman umumnya kalau di kulit sintetis yang kita gunakan itu berdasarkan K-value ya, karena dari spek bahan di situ yang menunjukkan tiap-tiap bahan itu yang ditunjukkan itu adalah nilai K-value-nya. Seperti yang untuk buat praktek besok itu kita menggunakan K-value kita 68 sama 74. Nah, di sini yang K-value tadi ya, mungkin kalian ini kayaknya kemarin sudah pernah saya berikan yang ini, tentang nilai K-value ini ya, di mata kuliah compounding apa ya, itu kan sudah pernah kita bahas ya, nilai K-value tinggi menghasilkan produk dengan dan densitas yang tinggi. Jadi kalau untuk kulit sintetis itu sebenarnya sangat baik apabila menggunakan PVC dengan K-value yang tinggi, karena elongasi sama tensilnya itu juga tinggi. Nah, kan kalau kulit sintetis dia harus memiliki elongasi sesuai sama baku mutu standar kulit sintetis yang ada ya. Nah, kemudian kalau K-value tinggi juga berpengaruh pada suhu operasi, ya, suhu proses yang terlampau tinggi juga. Nah, kemudian ada juga kekurangannya meningkatkan resiko degradasi. Nah, kemudian kalau kulit sintetis itu untuk mengatasi ini kita ingin produknya baik, kemudian tapi suhunya tidak terlalu tinggi, akhirnya dilakukan proses kombinasi atau percampuran ya. Nah, pencampuran antara K-value tinggi dengan K-value rendah. Ya, tentu harapannya untuk memperbaiki sifat-sifat produk itu tadi, namun ada resiko di belakang ya. Resikonya nih nomor 5 ini ya. Jadi ketika kita mencampur atau memix kedua resin atau PVC dengan K-value yang terlampau jauh itu akan terjadi itu. Yang pertama,
terjadi flat out, kemudian penyerapan resisternya kurang baik, distribusi ukuran partikelnya juga kurang baik karena K-value yang tinggi dan rendah, ukuran partikelnya itu juga perbedaannya terlampau jauh seperti itu. Nah, jadi di sini nanti biasanya operator untuk mengatasi itu dilakukan treatmentnya dilakukan pada tahap compounding atau mixing ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Nah, ini nanti jam terbang yang apa itu eh, yang bisa mencampur itu ditentukan sama jam terbang operator ya. Kalau udah lihai pasti mudah untuk mencampur K-value yang tinggi sama yang rendah. Nah, kemudian untuk calendering ini umumnya menggunakan grid suspensi. Kemudian untuk ini ya. Kemudian untuk contoh yang sering kita gunakan untuk proses buli sintetis ini yang dari ini NK, ini dari Thailand, ada Kaneka dari Jepang, kemudian ada PSM, ini dari Malaysia, kita punya yang ini PSM sama yang Thailand. Nah, Jepang kita punya mungkin habis kayaknya. Kita jadi cuma punya 2 untuk stok. Nah, ini kita mungkin udah pernah dibahas juga untuk polimerisasi PVC itu ada suspensi. Ini langsung saya lanjut aja ya, ini langsung intinya saja. Nah, jadi di sini untuk PVC compounding ya. Jadi PVC compounding ini adalah campuran dari PVC compounding ada campuran dari resin atau bahan utama dengan bahan pembantu. Intinya seperti itu. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya yaitu PVC. Kemudian bahan pembantunya apa? Bahan pembantunya itu bisa ada plasticizer, ada filler, ada stabilizer, ada lubrikan, dan lain sebagainya. Misalnya, Pak, kalau misal kita membuat kulit sintetis hanya menggunakan 2 bahan saja bisa. Kira-kira bisa nggak? Halo? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ada yang lain? Kira-kira bisa nggak? Kan bahan utamanya PVC nih. Terus misal ditambahkan lagi 1 bahan lagi plasticizer nih. Kira-kira bisa nggak? Diatur gitu loh, kata dosen. Halo? Tidak bisa, Mas, karena butuh bahan-bahan aditif lainnya. Tidak bisa ya? Ya, jadi ini saya bantu untuk menjelaskan ya. Jadi kan sebenarnya kalau untuk kulit sintetis itu kan ada sifat-sifat yang harus tercapai di situ. Seperti kalau menyangkut ke SNI ya, di SNI seperti kuatare, elongasi itu kan ada persentasenya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mengacu pada SNI itu bisa. Kita hanya menggunakan antara PVC dan plasticizer itu bisa karena pada dasarnya PVC sama plasticizer itu ketika dicampur dan dipanaskan itu sudah membentuk yang namanya plastik film ya. Nah, namun plastik film ini apakah bisa kulit sintetis atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan nanti. Sehingga untuk membuat kulit sintetis untuk memperbaiki sifat-sifat ya untuk memperbaiki sifat-sifat itu akhirnya ditambahkan bahan-bahan pendukung seperti ada filler. Di sini udah paham ya apa fungsi filler? Sudah, Pak.
Apa sebagai apa? Dalam sintetis fungsi filler sebagai apa? Sebagai bahan pengisi. Kita sambil Bahan flashback ke belakang lagi ya. Saya yakin pasti udah dijelaskan dan di mata kuliah lain juga sudah pernah dibahas juga berkali-kali malah. Apa fungsi filler dalam kulit sintetis? Analogi sederhana aja. Bahan pengisi, Pak. Pengisi. Hanya itu. Untuk menambah volume dan untuk reinforcing, Pak. Menambah volume dan reinforcing. Reinforcingnya bagaimana kalau dalam kulit sintetis? Nggak usah takut ini pumpung zoom. Nanti yang bisa jawab mungkin nanti akan dapat nilai lebih dari pengampunnya ya. Dari asisten nanti akan dicatat masuk nilai aktivitas. Ayo apa? Fungsi filler sebagai pengisi ya betul, tapi tujuan utamanya apa? Untuk menekan biaya Mengurangi produksi. penggunaan resin, Pak. Mengurangi penggunaan resin karena volumenya bertambah. Terus selanjutnya Untuk menekan biaya, Pak, agar lebih sedikit. menekan biaya ya bisa jadi. Ada lagi yang lain? Tujuan Untuk utamanya mendapatkan sebenarnya apa spesifikasi kira-kira? sifat tertentu. Gimana? Sintetis. Untuk mendapatkan spesifikasi sifat tertentu. Untuk mendapatkan spesifikasi sifat tertentu. Ya, jadi bentar ya, ini kok kurang kenceng. Ya, jadi pada dasarnya untuk filler di sini fungsi utamanya itu menaikkan atau membantu menambahkan sifat mekanik dari produk jadinya. Jadi sifat mekanik itu bisa dari kuat tariknya, kekerasannya, kuat sobeknya. Tuh, jadi tujuan dari filler itu adalah seperti itu. Nah, selain dari tadi ya, selain dari yang sudah sampaikan tadi soal value dari PVC, peran filler di sini juga sangat penting. Sehingga dalam membuat kompon pasti ada yang namanya filler, walaupun hanya penggunaannya mungkin di bawah 20, di bawah 30 BAR. Nah, tapi pada dasarnya di sini untuk menaikkan sifat mekanik. Nah, kemudian ada stabilizer, ada lubrikan. Nah, kemudian untuk aplikasi khusus, spesifik khusus ditambahkan blowing agent sama gigas. Nah, nanti kita main-main di sini untuk double coating ya, bedanya sama yang single coating nanti ada pada bantuan pertamanya. Ini antara blowing agent sama gigas. Nah, untuk menentukan formulasi PVC ya, maksudnya untuk PVC compounding kita harus memperhatikan 4 parameter. Yang pertama, kita harus perhatikan kondisi proses dalam pembuatannya, bagaimana kondisi prosesnya, menggunakan suhu berapa. Kemudian kegunaan dan harga jual produk, kegunaan dari produknya untuk apa, aplikasinya untuk apa, untuk jaket, untuk garment, untuk mebel, kemudian untuk fashion dan lain sebagainya. Dan tentu harus kita memperhatikan harga jual produk atau pangsa pasarnya, kita pasarnya mana, luar negeri atau di dalam negeri. Nah, di sini juga harus diperhatikan. Kemudian jenis alat yang digunakan seperti apa, menggunakan rendering atau menggunakan alat coating atau sejenisnya. Kemudian jenis dan kesediaan bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan, kemudian jenis-jenis bahan pembantu tambahannya itu apa aja. Nah, di sini harus diperhatikan dalam membuat formulasi. Nah, di sini mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa kok sebagian besar untuk produk kulit sintetis itu berbahan dasar PVC. Nah, sebenarnya ada juga yang menggunakan PU, cuman untuk saat ini yang paling banyak untuk produk kulit sintetis itu menggunakan
material atau resin utamanya itu adalah polyvinyl chlorida. Yang pertama ini satu, mudah dibersihkan. Jadi ketika resin PVC nanti dibuat untuk kulit sintetis, nah resin kulit sintetis yang dihasilkan ini nanti akan ini mudah untuk dibersihkan, karena ketika yang namanya kulit sintetis kan pasti digunakan untuk membuat produk, bisa tas, bisa sofa, bisa sepatu. Nah, kelebihannya kalau PVC ini dia tidak mudah menyerap kotoran ya. Jadi kalau misal kena debu, kena yang lainnya, dia tidak mudah menyerap. Jadi cukup dibersihkan dengan air biasa, dia bisa langsung hilang. Kemudian ini sifatnya ketahanan tekuk tinggi atau high flake durability-nya tinggi. Kemudian rentang plastisitasnya yang luas. Artinya apa di sini rentang plastisitas yang luas itu kita bisa memodifikasi dari PVC dengan plastisitas sedang, kemudian rendah sampai tinggi. Jadi ini lebih fleksibel dibandingkan dengan material yang lain. Kemudian ketahanan terhadap cahaya yang baik, ya. Kemudian biaya produksi tidak terlalu mahal karena untuk suhu prosesnya tidak terlalu tinggi, masih kategori sedang. Kemudian warna dan sifat dapat divariasi ya, karena kalau PVC ini kan terdiri dari beberapa macam bahan ya, ada filler dan lain-lainnya tadi, sehingga sifat dan kemudian soal warna itu bisa kita mainkan ya. Kemudian dapat mengikuti tren fashion ya, jadi sangat fleksibel sekali. Kemudian yang terakhir ini dapat diemboss dengan berbagai macam pola. Nah, di sini kelebihannya PVC ketika sudah menjadi kulit sintetis, kemudian dilakukan proses embossing. Embossing itu kan penekanan dengan suhu tertentu agar membentuk suatu motif atau pola. Nah, di sini kelebihannya karena ketahanan panasnya PVC juga cukup baik, sehingga ketika diemboss dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, yang sedang, itu tidak rusak. Tapi kalau dilakukan dengan suhu tinggi, nah itu kalau PVC tetap harus ada penambahan bahan anti panas tadi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, kalau PVC kita ini mengandung bahan-bahan plasticizer, filler, stabilizer, pigment. Nah, ini kalian pasti sudah tidak asing lagi. Ini juga udah paham mesti ya, plasticizer tujuannya apa? Untuk yang pertama, penggunaan plasticizer untuk mengurangi suhu pemrosesan, untuk modifikasi sifat produk seperti fleksibilitas, kekerasan. Ini plasticizer juga berperan. Kemudian untuk modifikasi kemampuan proses. Nah, kemudian dasar penelitian plasticizer. Jadi kalau di kulit sintetis penggunaan plasticizer itu sangat penting ya. Sangat penting, lebih utama daripada filler. Ya. Nah, kalau kulit sintetis kan di sini plasticizer berbentuk cair semua. Nanti semua bahan dikendalikan untuk viskositasnya, itu yang mengendalikan seberapa besar viskositasnya atau ukuran pasnya berapa pascal, itu di bagian ini plasticizer. Jadi plasticizer di sini penggunaannya mungkin untuk proses pertama, kedua, ketiga ini mungkin bisa berbeda-beda nilai pH-nya atau berapa partnya. Tergantung tadi viskositas dari tiap-tiap lapisan. Jadi kan sebelum dilakukan proses coating pasti dilakukan pengukuran terlebih dahulu, ini viskositasnya berapa. Nah, kalau sudah sesuai ya bisa dilakukan proses coating. Kalau tidak sesuai, nah di bagian plasticizer ini yang ditambahkan. Jadi untuk jumlah penggunaan plasticizer di sini
bisa berubah-ubah tergantung nanti viskositasnya bagaimana, sudah sesuai atau belum. Nah, selain itu untuk dasar penentuan plasticizer ini yang pertama compatibility, yaitu kompatibilitas antara bahan utama dengan pembantu yang lainnya. Kemudian ada solvating rate, kemudian ada efisiensinya, kemudian ada tingkat permanennya, tetapnya, kemudian ada nilai ekonominya. Nah, di sini kompatibilitas ini yaitu kesesuaian antara apakah nanti ketika kita gunakan plastik tersebut mempengaruhi resin atau PVC atau enggak. Nah, itu kita juga harus mengetahui dulu plastik yang digunakan apa, DOP, kemudian atau menggunakan epoksi atau menggunakan DOP dan lainnya. Nah, ini kita harus perhatikan bahan-bahan pembantunya juga. Jadi tidak bisa asal menggunakan plasticizer. Kemudian ada solvating rate. Nah, solvating rate tingkat kelarutan ya. Jadi maksudnya apa? Jika solvating rate tinggi, fusion atau peleburan temperaturnya rendah. Nanti ada di tabel berikutnya. Nanti ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang harus kita ketahui bersama, itu jenis plasticizer. Nah, jenis plasticizer itu ada, kalau dalam kulit sintetis ya itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Nah, yang membedakan adalah kalau primer di sini penggunaannya itu tak terbatas. Jadi kamu tambahkan sampai 100 BR pun ketika menjadi suatu produk itu ya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau menyebabkan kegagalan proses itu. Nah, kalau untuk sekunder plasticizer, nah di sini jumlah sama kadarnya itu dibatasi ya. Seperti untuk epoksi. Nah, epoksi ini penggunaannya hanya maksimal sekitar 8 PHR. Nah, kenapa? Karena kalau lebih dari itu minyak yang ada pada epoksi ini nanti akan keluar dan ketika nanti dicampurkan, ketika nanti dibuat menjadi produk kulit sintetis, itu nanti cenderung kulit yang dihasilkan nanti cenderung seperti seperti berminyak, jadi kurang keset gitu. Secara sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini penggunaannya sangat terbatas. Nah, atau biasa disebut terjadi exudation. Ya, jadi biasanya nanti terjadi endapan sebelum menjadi kulit. Sintetis itu nanti akan berpisah antara yang epoksi sama kompon PVC-nya. Jadi ada dua fase dalam satu kompon. Nah, itu kekurangannya kalau menggunakan plasticizer. Kalau menggunakan epoksi soybean oil melebihi batas yang sudah ditentukan tadi. Tapi kalau plasticizer ini DOP ini aman ini ya. Nah, tapi kelebihannya apa kalau epoksi soybean oil? Nah, kelebihannya dia mampu menurunkan suhu proses. Seperti itu. Nah, ini yang tadi yang solvating rate ya. Jadi jika solvating tinggi, fusion point-nya atau peleburan temperaturannya rendah, tapi solvating tingkat kelarutannya tapi gini ya, tapi plasticizer yang solvatingnya tinggi tidak membutuhkan kompatibilitas yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat di sini, maksudnya gini. Jadi contoh di sini DOP ya, kompatibilitasnya tinggi dia. Nah, kemudian suhu prosesnya dia rendah, hanya 127, sehingga
DOP ini termasuk pasir yang baik ya, karena kapasitasnya tinggi, kemudian fusion point-nya rendah, ya derajat prosesnya rendah, sehingga banyak hampir semua pembuatan fluid sintetis ini lebih memilih menggunakan DOP daripada plastisir yang lainnya, seperti itu. Nah, ini untuk singkatan-singkatannya, untuk peringkatnya bisa dilihat di sini. Makanya ini peringkatnya paling tinggi, kemudian dan suhunya termasuk kategori yang tidak terlalu tinggi ya, suhunya terlampau sedang, sehingga paling banyak digunakan ini DOP, seperti itu.